Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di POPMI, Podcast Pembiayaan UMI Kanwil Dijen Perbendaharaan Bengkulu. Alhamdulillah, teman-teman, kita coba sampaikan bahwa kegiatan kali ini bagaimana kita akan mensosialisasikan lebih terkait dengan program pemerintah, dalam hal ini UMI Ultramikro, yang tentunya kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini sangat menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi dunia usaha kita, khususnya para pelaku UMKM. Alhamdulillah, teman-teman, Bapak Ibu semua, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Yas Rizal, pemimpin cabang Pegadaian Bengkulu, dan juga ada Mas Mardianto. Ini salah satu debitur unggulan kita. Harapannya di siang kita hari ini, Bapak Ibu, teman-teman, kita bisa ngobrol santai ya, Bapak-bapak, terkait dengan pembiayaan UMI. Harapannya bisa memberikan pemahaman, informasi yang lengkap tentunya bagi masyarakat terkait dengan pembiayaan UMI. Yang tentunya di kesempatan kali ini, Bapak dan Ibu, teman-teman, kita akan coba ngobrol dari sisi penyalurnya. Nanti ada Pak Yas Rizal dari PT Pegadaian Bengkulu, dan juga ada Mas Mardianto, Pak Anto, untuk kita coba gali informasinya terkait dengan pembiayaan UMI dari sisi debiturnya, seperti itu. Iya. Mungkin tidak berpanjang waktu, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita coba gali informasinya. Yang pertama mungkin dari Pak Yas Rizal nih. Oke, siap. Terkait dengan pembiayaan UMI yang kita coba lihat dari sisi penyalurannya. Terima kasih Pak Yas Rizal sudah hadir. Pak Anto, mungkin giliran Pak Yas Rizal dulu. Siap. Kita akan coba ngobrol nih Pak Yas. Harapannya sih kita bisa dengan santai tentunya. Harapannya dengan santai, pemirsa juga Bapak Ibu di luar sana bisa menikmatinya juga dengan santai. Tapi tentunya informasi-informasi yang diharapkan bisa diterima dengan baik, tentunya cukup lengkap, sehingga tidak ragu lagi untuk memanfaatkan program kredit pemerintah ini dalam bentuk UMI untuk bisa membantu usahanya lebih lanjut. Mungkin yang pertama ke Pak Yas Rizal, mungkin yang pertama tentunya kami Dijen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya sehingga terlaksana POPMI ini, Pak Yas Rizal, Podcast Pembiayaan UMI Kanwil Dijen Perbendaharaan Bengkulu, seperti itu. Izin Pak Binca, mungkin bisa disampaikan nih terkait dengan program UMI yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin pertanyaan awalnya dari sisi genrenya mungkin ya, artinya pihak-pihak yang mengakses nih, kalau ada pilihan umumnya kalangan ibu-ibu, emak-emak, atau bapak-bapak, mungkin dalam hal ini Pak Binca bisa menjelaskannya, dan juga terkait data yang ada di PT Pegadaian nih, Pak Binca, terkait dengan untuk apa sih biasanya para pengakses UMI itu memanfaatkannya. Dipersilakan Pak Yas Rizal. Oke, baik, terima kasih Pak Kusnedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami juga dari Pegadaian mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah dibuat oleh Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Bengkulu. Mudah-mudahan pada acara kita siang ini dapat bermanfaat, khususnya buat warga kita yang ada di kota Bengkulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yas Rizal. Saya bertugas sebagai pemimpin cabang PT Pegadaian Cabang Bengkulu. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 1 tahun 10 bulan ya di kota Bengkulu ini, Pak Kusnedi.
Jadi sebelumnya saya juga pernah bertugas di sini. Nah, ini sebenarnya udah periode kedua saya masuk. Kampung ya? Pulang kampung kata-kata. Pulang kampung. Saya memang aslinya dari Bukit Tinggi, cuman istri saya orang Bengkulu. Siap, Gitu, siap. Jadi memang saya udah juga nggak lama lagi, mungkin insya Allah Tuhan mengizinkan mungkin tahun depan saya udah pensiun. Siap. Sekarang udah 55 Pak. Kalau kami kan pensiunnya tetap 56. 6 ya? Ya. Kalau di kami 58 Pak. 58, masih nambah 2 tahun lagi. Kalau kami tidak ditambah lagi, cukuplah 56 Siap, itu. Pak. Oke. Terima kasih Pak Kusnedi. Siap. Saya teringat ini dengan acara namanya tadi Pop Mie ya. Pop mie. Saya ingat Pop Mie ini makanan kita dulu waktu masih sekolah ini. Siap. Iya kan? Siap. Ya Pak Anto ya, Mas Anto lah, saya panggil Bapak masih muda ini kan. Mas Anto, Pop Mie ya, pulang sekolah kita dulu kadang sering seduh Pop Mie kita, ya rupanya ini ada lagi kepanjangan dari Pop Mie. Pop Mie. Podcast Pembiayaan Ultra Mikro. Siap. UMI. Oke. Jadi dari pertanyaan dari Pak Kusnedi tadi, yaitu kemana ya, di mana atau UMI ini di Pegadaian itu disasar siapa? Ya. 95% kita di Pegadaian, sasaran kita memang untuk UMKM yang perdagangan. UMKM perdagangan. Siap. Jadi nasabah atau debitur kita itu memang yang punya usaha berdagang. Di mana dalam UMI ini dari Pegadaian itu juga ada yang namanya KCA UMI, ada lagi yang namanya kreasi UMI. Jadi ada 2 produk kita dengan pinjaman. Pinjamannya itu mulai dari 1 juta sampai dengan 10 juta. 10 juta. Iya. Kalau dari 1 juta sampai 10 juta masuk dalam kita. Kalau dia punya usaha, itu kita berikan dengan produk yang namanya UMI. Ada yang kreasi UMI, ada yang KCA UMI. Tapi kalau lebih pembiayaan yang diminta dari 10 juta itu nggak bisa kita masukkan kategori lagi dengan namanya ultra mikro. Karena memang udah ketentuan. Jadi batas maksimal Pak ya? Batas maksimalnya 10 juta itu tadi. Izin Pak Sabdal, izin saya potong terkait dengan kategori itu masuk KCA. Itu branding berarti Pak ya? Branding betul. UMI dalam tanda kutip untuk produk PT Pegadaian. Saat ini ada 2 itu tadi Pak ya? KCA UMI dan kreasi UMI. Itu pembedanya apa tuh Pak? Kalau yang namanya produk KCA UMI itu jaminannya itu yang berupa barang berharga. Ya. KCA. KCA itu memang merupakan kepanjangan dari kredit cepat aman. Kredit cepat aman. Iya, KCA, kredit cepat aman. UMI Ultra Mikro itu memang ada jaminan. Ada jaminan. Beda loh ya. Kalau sekarang itu kita yang lagi difokuskan juga ada namanya KUR Syariah. Kredit usaha rakyat syariah dengan sistem syariah. Batasannya Pak, KUR Syariah? Batasannya sama kita. 10 juta. Itu yang lebih kita galakkan sekarang. Artinya karena itu tingkat suku bunganya sangat-sangat kecil sekali. Hanya 3,5% untuk 1 tahun. Nasabah kita yang memenuhi persyaratan untuk KUR Syariah ini, kita melenceng dikit ya, tapi intinya UMI dengan KUR ini yang bersama, karena kita di sini memang untuk meningkatkan perekonomian, dan KUR Syariah ini kita berikan kepada debitur kita yang belum pernah menikmati KUR dari lembaga atau perbankan lainnya. Benar-benar dia belum pernah. Katakanlah mungkin dia udah punya usaha tapi belum diakses oleh perbankan, karena kita ada juga yang namanya aplikasi atau sistem kita yang namanya SIKP kita. Kalau kita udah masukkan NIK nasabah tersebut memenuhi syarat, kita akan langsung proses. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, kemungkinan 1, debitur kita telah memiliki pinjaman KUR di lembaga atau perbankan yang lainnya. Satu. Terus yang kedua juga mungkin dia juga udah ada yang punya, tidak boleh turun kelas. Karena ini yang namanya KUR Syariah di Pegadaian itu termasuk yang super mikro. Dia kan ada yang super mikro, ada yang mikro, ada yang kecil. Itu saya jadi teringat Pak Binca terkait dengan skema yang ada di KUR. Skemanya, benar. Jadi ada super mikro, ada mikro, ada kecil, nanti ada TKI, menengah, kan seperti menengah seperti. Gitu Pak ya. Jadi yang kita di Pegadaian diberi kepercayaan oleh pemerintah yang namanya super mikro tadi. Dan itu mulai berlaku kapan Pak Binca? Kami sudah mulai menjalankan kemarin
kemarin pada bulan Agustus, tanggal 20, launchingnya tanggal 20 Agustus 2022. Udah jalan berarti ya? Sudah jalan. Itu kalau apabila nasabah atau debitur kita itu yang mendapatkan pinjaman setelah kita lakukan survei, setelah kita hitung pendapatan atau RPC-nya itu nanti memenuhi syarat, katakanlah dapat pinjaman 10 juta. Nah, kita berikan waktu misalnya sesuai dengan kemampuan si debitur kita untuk mengatur setiap bulan. Itu tidak tanpa biaya administrasi segala macam. 10 juta pinjam, 10 juta kita berikan. Tanpa agunan atau tambahan titipan lainnya. Termasuk tanpa ada yang ditahan gitu seperti tanpa itu ya? Ada yang ditahan. 10 juta kreditnya 10 juta yang kita berikan. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Hanya membawa 2 materai aja. 2 materai saja, 10 juta bisa dinikmati oleh debitur. Betul. Untuk melangsungkan usahanya ya. Benar, Pak Pinca. Tapi dengan catatan memang kita benar-benar wanti si debitur kita, tolong nanti ke depan ansuran pertama benar-benar tepat waktu. Jangan sekali-sekali terjadi keterlambatan. Apabila terjadi keterlambatan 1 atau 2 hari, nanti catatannya malah tidak bagus. Ke depan kalau track recordnya ke depan kalau untuk minjam kembali ada catatan yang macet-macet, itu akan menjadi pertimbangan, bukan ditolak oleh by system. Ditolak langsung oleh by system karena orang ini dianggap tidak disiplin dalam pembayaran ansuran. Oke. Terima kasih Pak Pinca. Nih ada sebenarnya udah kita siapkan beberapa pertanyaan nih Pak Pinca, tapi dari jawaban tadi, dari uraian yang disampaikan, sekaligus sepertinya sudah mengakomodir semua pertanyaan yang dimunculkan. Salah satunya branding tadi Pak Pinca. Branding terkait produk tadi ada KCA Umi gitu ya. KCA Umi, betul. Sama tadi yang satunya. Apa tadi Pak? Kreasi Umi seperti itu. Demikian Bapak Ibu mungkin penjelasan awal ya terkait dengan PT Pegadaian. Selanjutnya ini Pak Pinca, jujur kata Pegadaian kan sudah sangat akrab sekali. Saya pribadi, saya sampaikan, masa kecil saya sering ikut ibu saya ke Pegadaian. Karena tidak jauh sih dari rumah di kampung Pak Pinca. Terkait wilayah kerja nih Pak Pinca, Pegadaian yang Pak Pinca pimpin sekarang ini areanya seberapa luas? Apakah kalau cerita cabang misalnya memang sudah menjangkau ke seluruh kabupaten, kota khususnya di Provinsi Bengkulu? Seperti itu. Gimana nih Pak Pinca? Siap, terima kasih Pak Kusnedi. Jadi wilayah kerja saya PT Pegadaian cabang Bengkulu, khususnya di Provinsi Bengkulu kita tuh ada 3 kantor cabang. 3 kantor cabang? 3 kantor cabang, 1 kantor cabang Bengkulu, 2 kantor cabang Curup, 3 kantor cabang Syariah Simpang Skip. Simpang Skip. Ya, jadi cuma 3. Yang ada di Kota Bengkulu juga. Yang di Provinsi Bengkulu. Kalau Simpang Skip memang beradanya posisinya memang di Kota Bengkulu. Kalau Curup ya di Curup cabangnya. Saya juga sebelum bertugas di Bengkulu 3,5 tahun kemarin di cabang Curup. Oh, pernah juga ya. Jadi cabang Bengkulu ini membawahin saya sekarang sebanyak 15 outlet. Outlet istilahnya outlet kami atau unit pelayanan cabang atau disingkat UPC. UPC, unit pelayanan cabang. UPC. Kalau yang tempat saya namanya cabang. Cabang ya. Jadi saya punya sekarang 16 semuanya. 16 unit di bawah Pak. Di bawah saya. Mulai di Kota Bengkulu ini ada 8. 8 Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu ada 8, termasuk yang namanya cabang Bengkulu sendiri, Rawamamur, Sawah Lebar, Padang Harapan, Lingkar Barat, Panorama, Pagar Dewa. Di Pulau Bay, Pagar Dewa ini ada 2 loh ini. Pagar Dewa, satu yang namanya Uker Senyum, yang ada branding kita di BRI. Karena kita udah sama tahu juga holding, bahwa kita udah holding dengan induknya BRI. Termasuk juga PNM satu lagi. Terus satu lagi outlet kami ada 2 di Kota Manak, 1 di Bintuhan, ya. Satu lagi saya di Penarik udah masuk Kabupaten Muko. Satu lagi juga di Kabupaten Bengkulu Tengah ada yang namanya di BRI unit Karang Tinggi. Jadi di Seluma juga ada. Di unit BRI Sukaraja. Jadi memang kalau untuk kabupaten
sepertinya kita udah ada semua. Ada semua. Sudah ada ya. semua. Termasuk juga yang di utara, Argamamur juga sudah ada, di Ketaun juga sudah ada, di Padang Jaya juga sudah ada, tapi bukan saya yang punya, itu Curup yang punya. Curup ya. Kalau yang di bawah saya sendiri itu ada 16 semuanya. Yang 16 outlet. tadi disampaikan iya, ya Pak. saya sampaikan tadi. 8 di Kota Bengkulu, 10 di Kota Bengkulu, berarti dengan tadi dengan yang di BRI, tambah yang di Kabupaten Selatan ada 2, di Kaur ada 1. Siap. Izin Pak Pinca terkait dengan UPC tadi ya, unit pelayanan cabang. Dikaitkan dengan pembiayaan UMI, apakah artinya prosesnya bisa dilakukan di sana, Pak Pinca? Bisa, terutama untuk yang KCA UMI, termasuk juga kreasi UMI, juga termasuk dengan kur syariah sekarang ini. Kan ini kur syariah dengan ultra mikro ini sama-sama PIP, sama-sama dananya dari pemerintah. Itu sangat murah sekali. Tapi kalau yang kreasi UMI itu memang beda. Itu 1,1% per bulan. Per bulan yang kreasi UMI. Kreasi UMI iya. Beda dengan KCA tadi ya. Iya, sama KCA itu memang agak lebih mahal. Tapi yang kur syariah ini sangat-sangat murah. Iya. Itu semua outlet bisa melayani, kecuali yang Uker Senyum itu belum. Belum itu ya. Uker Senyum kita itu ada 6. Ya, di BRI Pagadewa, BRI Pulau Bay, BRI Unit Sukaraja, BRI Karangtinggi, BRI Penarik, dan BRI Ahmad Yani di mana. Itu belum. Karena memang belum diizinkan, artinya begini, kita menjual produk dengan adanya kita udah holding dengan BRI, kita tidak boleh produk itu yang sama-sama atau beririsan. Iya. Ya, karena induk kita kan jualnya juga kur, jadi kita juga nggak boleh masarin kur di sana. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak Pinca. Ini Bapak Ibu pemirsa nih. Pak Pinca menyebutkan tadi sampai 16 outlet. Iya. Begitu hafalnya, jadi kita tidak meragukan lagi nih Pak Pinca menyebutkan namanya saja 16 dan juga tadi yang 6 untuk ini sangat hafal sekali. Ya, kita jadi semakin yakin nih Bapak dan Ibu bahwa narasumber kita di siang hari ini sangat mumpuni seperti itu. Terima kasih. Jadi kita tidak salah pilih sepertinya. Lanjutnya ini Pak Pinca, kalau cerita dari jumlah debitur nih sampai dengan saat ini, mungkin PT Pegadaian punya data ya yang bisa disampaikan kan seperti itu. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Kusnedi. Jadi data saya sampai dengan September 2022 ini. September. Ya. Karena memang kita belum terlalu banyak, baru bulan September kita udah menyalurkan sebanyak 298 debitur kita yang kita punya. 298 September aja, dengan uang pinjaman yang kita salurkan itu sebesar 534 juta. Totalnya OSL atau outstanding loan kita yang ada di debitur saat ini 1,3 miliar. 1,3 miliar. Ya. Artinya yang masih ada di sana Pak ya? Masih ada sama di nasabah kita atau debitur kita. Artinya Bapak Ibu Saudara bisa kita sampaikan, artinya bagaimana tata kelola terkait dengan pembiayaan UMI di PT Pegadaian cukup menjanjikan Pak ya. Artinya terkelola dengan baik nih. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak Pinca terkait dengan syarat nih. Harapannya Bapak dan Ibu, teman-teman semua di luar sana terkait dengan syarat bagaimana sih? Bagaimana cara kita bisa mengakses UMI utamanya di PT Pegadaian? Seperti itu mungkin banyak pertanyaannya Pak Pinca. Terima kasih Pak Kusnedi. Jadi untuk persyaratan kredit yang namanya UMI, termasuk juga kurs syariah, saya rasa semuanya kita sama. Artinya sama di sini, persyaratan yang diisyaratkan oleh suatu lembaga, atau termasuk juga perbankan, atau termasuk juga pegadaian, itu rata-rata sama. Harus punya KTP, harus punya kartu keluarga. KTP, kartu keluarga. Iya, harus punya surat keterangan nikah bagi yang sudah menikah. Kalau sudah menikah, kecuali kalau belum menikah, katakan masih lajang atau masih sendiri, itu akan didampingin oleh orang tuanya. PBB harus ada itu. Terus juga pembayaran rekening listrik, air kalau ada. Terus juga kalau ada NPWP kalau ada, tapi tidak diwajibkan. Itu persyaratan, dan punya domisili yang jelas. Artinya jelas itu kalau memang dia masih rumahnya katakan kontrak, itu juga harus ada keterangan domisili. Iya, jadi kita benar-benar
dalam program pemerintah dalam pemulihan ekonomi ini tidak salah sasaran dalam memberikan pinjaman yang namanya UMI dan KUR itu tadi. Ya. Baik, terima kasih nih Pak Pinca, tadi plafon maksimal 10 juta. Ya. Yang kita pengen tahu nih di Pegadaian maksimal bisa berapa lama nih kita ngangsur Pak Pinca? Oh ya, oke. Berarti tenor ya atau jangka waktu betul, ya. Mungkin bahasa Mungkin bahasa keuangannya, tenornya atau jangka waktu lah jangka gitu. Waktu angsuran, jadi dalam pemberian kredit baik UMI maupun KUR ini kita memberikan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 36 bulan atau 3 tahun. 3 tahun. Jadi ada pilihan 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Itu jangka waktu tenor pembeliannya. Kita berikan kepada si debitur kita berapa kira-kira kemampuan bayarnya dan hasil dari perhitungan pendapatan si debitur kita. Kalau mampunya kalau mungkin bisa 1 juta dalam 1 bulan, ya bisa kita kasih tenornya 1 tahun. Tapi kalau mampunya mungkin katakanlah 800, ya mungkin ya bisa kita kasih 800 masih bisa setahun ya. Karena kalau 10 juta itu dalam setahun itu sekitar 832. Terus untuk yang kebetulan saya juga punya ini, ini dia. Ada catatan juga saya ini. 10 juta, setahunnya 861, 18 bulan sama 24, 404. Paling kecil itu 36 bulan atau 3 tahun, angsurannya sekitar Rp305.000. Nanti kita share nanti Pak ya di podcast kita kali ini sehingga akan lebih lengkap informasinya ke masyarakat. Benar. Oke, terima kasih nih Pak Pinca. Mungkin sebelum gantian nih ke Mas Anto dari sisi debiturnya. Terus terang kami juga ya saya sampaikan kita perlu feedback juga nih sebagai regulator mungkin pemerintah ya Pak Pinca terkait dengan program ini. Mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan regulasinya seperti apa, apakah saat ini sudah cukup bagus lah. Kalau kata sempurna tentunya memang iya sih, terus harus kesempurnaan hanya punya Allah Tuhan yang Maha Esa. Dalam hal ini saya pikir ya tentunya ada bagaimana kita bisa terus meningkatkan kinerja penyaluran ataupun pembiayaan UMI ini. Mungkin sebagai semacam apa namanya kata akhir nih mungkin Pak Pinca, mungkin kami harap juga ada semacam masukan perbaikan ke depan mungkin kepada kita di kepemerintahan ataupun mungkin kepada calon Bapak Ibu calon debitur, dan juga mungkin nanti endingnya semacam testimoni nih Pak Pak Pinca terkait dengan kegiatan bagaimana kita membuat podcast yang untuk Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, POPMI, podcast pembiayaan UMI seperti itu Pak Pinca, dipersilakan. Oke, terima kasih. Jadi kami dalam menyingkapi program pemerintah ini memang kita tidak ragu-ragu. Kita benar-benar harus dukung dalam pemulihan ekonomi kita. Apalagi 2 tahun lebih kita kena namanya pandemi COVID-19. Itu benar-benar perekonomian kita lumpuh ya. Sampai-sampai kami juga dulu ada program dari pemerintah wajib harus melakukan restrukturisasi kredit, ya, artinya atau restruknya kredit, di mana kita melakukan restruk bagi para perdagangan atau punya usaha yang terdampak, benar-benar terdampak, itu kita bebaskan selama hampir kemarin itu selama 3 bulan. 3 bulan. Tidak bayar angsuran dan tidak membayar pokok atau bunganya juga tidak bayar selama 3 bulan. Setelah itu ke 3 bulan, kalau memang masih juga terdampak, itu diperpanjang 1 kali periode lagi. Jadi 6 bulan kemarin kita benar-benar kita loskan. Ya, dengan kondisi kita sekarang yang sudah mulai katakanlah membaik dan bahkan sudah dikatakan sudah mulai normal, ya kita mengharapkan juga dengan para pelaku usaha kita sudah mulai baik kembali. Dan juga dalam memasyarakatkan ya UMI dan KUR-nya di Pegadaian, kami setiap 1 kali seminggu kami melakukan sebar brosur. Sebar brosur, artinya sebar brosur, ya seperti ini katakanlah brosur itu kami sebarkan ke pasar-pasar. Kami datang ini dalam door to door juga kami ikut dalam literasi ataupun sosialisasi dengan komunitas kita sampaikan. Harapannya untuk lebih mengenalkan produk kita yang
disupport oleh pemerintah seperti ini untuk lebih meningkatkan perekonomian kita, terutama untuk UMKM ini biar bisa hidup kembali. Ya. Oke, terima kasih Pak Pinca. Ini cukup panjang lebar dan alhamdulillah lengkap sepertinya. Tentunya dalam diperlukan saya pikir Pak Pinca siap hadir kembali di acara, mungkin bisa jadi episode kedua Popminya Pak Pinca, karena ini masih episode pertama, siapa tahu nanti ada request dari pemirsa, misalnya Pak Kusnedi adakan lagi dong, misalnya kami coba akan akomodir Bapak Ibu teman-teman di sana. Sekarang giliran Pak. Saya juga tadi mengharapkan ada saudara kita satu lagi tadi. Iya, PNM. Karena kita memang kan udah dari induknya BRI, Pegadaian dan PNM. Karena memang kita harapkan nasabah-nasabah dari PNM itu benar-benar kan nasabahnya total 100% itu emak-emak, ibu-ibu semua. Dia sistemnya kelompok ya. Nah, jadi itu yang kita akan kejar. Kalau memang udah jadi dia itu bisa berpindah atau naik kelas. Katakanlah mungkin dia dalam satu kelompok itu hanya dapat 3 juta, 4 juta, 5 juta apa. Ya kan, dalam kreditnya setahun itu mungkin di Pegadaian bisa jadi 10, nanti naik ke induknya lagi BRI bisa lebih dari itu. Artinya bahasa naik kelas mungkin indikasinya salah satunya kan dari meningkatkan seperti itu. Modal usahanya itu modal usahanya semakin meningkat itu menjadi bagian indikator naik kelas. Oke, terima kasih Pak Pinca. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, demikian tadi obrolan kita dengan Bapak Yasfrizal, pemimpin cabang PT Pegadaian Persero Bengkulu, yang alhamdulillah sudah tadi banyak memberikan informasi bagi kita semua, sehingga harapannya terkait dengan hal-hal UMI akan menjadi lebih dipahami oleh kita bersama. Demikian Bapak dan Ibu, teman-teman. Kita kembali lagi Bapak dan Ibu, teman-teman, di Popmi, podcast pembiayaan UMI. Alhamdulillah tadi Bapak dan Ibu, teman-teman, dari sisi penyalur terkait dengan pembiayaan UMI, kita sudah mendapat informasi yang sangat lengkap dari Pak Pinca, PT Pegadaian Persero Bengkulu. Giliran kita nih Pak Anto. Bapak Ibu, teman-teman, kita coba gali informasinya dari sisi debitur UMI nih. Sudah hadir bersama kita Pak Mardianto. Selamat datang Pak Mardianto. Terima kasih sudah hadir di Popmi kita, podcast pembiayaan UMI. Harapannya ini menjadi informasi yang berimbang ya Pak Pinca. Tadi dari pihak penyalur dan sekarang dari pihak debitur. Tentunya harapannya bisa melengkapi informasi yang kita dapat. Mungkin dari Pak Anto bisa dijelaskan, atau yang awal pertama mungkin perkenalan Pak Anto, dipersilakan ke Bapak dan Ibu pemirsa. Pak Anto, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Gus sebelumnya. Ya, nama saya Mardianto, umur 33 tahun Pak. 33 tahun. Ya, umur. Alhamdulillah anak sudah 3. Anak 3. Ya. Saya bergerak di bidang obat herbal Pak. Obat herbal. Ya, obat herbal. Kalau untuk masalah UMI, ya saya kan karena bergerak di bidang obat herbal kan modal terbatas nih. Awal mulanya ya gade ke Pegadaian kan, ya untuk nambah modal. Terus ditawarin dari pihak Pegadaian, ditawarin bahwa ada fasilitas, fasilitas itu kan ya bantu pemerintah. Jadi setelah saya pahami, saya cermat, rupanya ini suatu memang betul-betul penyuntik ya kayak gitu kan. Penyuntik dana kita kan, karena kita dananya terbatas kan. Dari situ saya pelajari, pokoknya saya dalamin terus. Akhirnya jatuh cinta lah sama itu ya, jatuh cinta lah sama UMI. Kayak gitu. Terima kasih Pak Anto di awal nih. Jadi Pak Anto memang pengusaha lah ya, pelaku UMKM bergerak di tadi minuman obat herbal. Obat herbal. Artinya awalnya perkenalannya sih rupanya bisa kita dapatkan bahwa informasinya oleh karena yang hubungan baik dengan teman-teman di PT Pegadaian diinformasikan adanya
program pemerintah Iya. bagaimana membantu pelaku UMKM terkait dengan pembiayaan dalam hal ini. Dan rupanya menjadi pilihan Pak Anto ya, Ya, siap. untuk bagaimana memanfaatkan UMI dari PT Pegadaian yang nyata-nyata tadi Pak Pinca pakai dipelajari segala dan rupanya jatuh cinta, artinya kan apapun yang ada persyaratan dan sebagainya sepertinya sangat tidak memberatkan Pak ya, dan nyata-nyata tadi disampaikan sangat bermanfaat. Kalau boleh tahu nih Pak Anto, Ya, siap. cerita berapa diambil, berapa tenornya masa angsuran, dan apa harapannya nanti, apa mungkin ada keinginan bisa, oh ya cerita Pak Pinca, kembali ke Pak Pinca nih, top up ada nggak istilah top up di UMI itu Pak? Ada bisa ya. Ada. Cuman kalau kita top up itu berarti kalau pinjaman awalnya 5 juta bagus ya, mungkin untuk mengulang lagi bisa kita kasih sampai 10 juta. Tapi harus lunas dulu. Harus lunas dulu. Oh siap. Betul. Jadi tidak seperti kayak pinjaman seperti biasanya ya. Bisa. Artinya gini, jadi seandainya mungkin cuma tinggal setengah lah katakan, pinjaman 5 juta misalnya diambil setahun, 6 bulan bagus, mau butuh lagi nih, ya bisa, tidak harus menyiapkan uang tunai, tidak, nanti langsung kita potong aja deh. Oh dari situ, Iya, siap ya. kita tidak harus debitur kita harus menyiapkan dulu uangnya 2,5 juta plus sewa modal yang harus lunasin. Ya, nanti uangnya juga akan kembali juga. Kembali ke dia sama aja Pak. Jadi nanti kalau seandainya 10 juta kita potong dengan 2,5 juta yang masih Ya, sisa, masih ya udah sisa. kita tinggal ngasih nambah. Artinya 2,5 juta. dimungkinkan untuk Dimungkinkan. dilakukan seperti oke. Makasih Pak Pisani. Jadi balik lagi ke ini. Begini Pak Anto, artinya dengan program pemerintah UMI ini, ya saya bisa tangkap sih ini sangat membantu sekali bagi Pak Anto selaku pelaku usaha ya. Artinya dari persyaratan tadi sampai jatuh cinta Pak Pinca, artinya kan benar-benar itu tidak menjadi beban artinya, dan secara hitungan mungkin sangat menguntungkan lah dibandingkan dengan kredit komersil lainnya, tentunya seperti itu. Harapannya bisa dimanfaatkan. Mungkin ada harapan Pak Anto terkait dengan program pembiayaan UMI ini. Memang sih kami Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Pak Pinca, Pak Anto rutin melakukan monef tuh. Tapi terkait dengan KUR, dan hampir semua debitur menyatakan kepuasannya terkait dengan kredit program pemerintah. Menjadi standar, menjadi seperti biasa, pengennya tetap ada, plafonnya bisa ditambah, tenornya bisa diperpanjang, bunganya diturunkan. Itu menjadi harapan umumnya para debitur, Bapak dan Ibu. Itu yang jelas tadi sudah disampaikan Bapak dan Ibu pemirsa oleh Pak Anto selaku debitur ya. Saya bisa langsung sepertinya merangkum nih Pak Pinca, karena pertanyaan yang kita siapkan rupanya sudah langsung bisa dijawab dalam satu rangkaian. Artinya memang berterima kasih kepada pemerintah terkait dengan program ini melalui PT Pegadaian, sehingga usaha Pak Anto bisa berlanjut dengan optimis, artinya karena benar-benar PT Pegadaian dalam hal ini selalu memberikan pendampingan tentunya Pak ya, artinya seperti itu. Terkait dengan ini Pak Anto, yang jelas terkait dengan omset lah ya, setelah ada proses penambahan. Ini ceritanya modal awal atau modal tambahan Pak Anto? Ini modal tambahan Pak. Modal tambahan, artinya di sini indikasi naik kelasnya juga nampak Pak ya Pak Pinca. Karena kenapa Pak Anto perlu modal tambahan? Buktinya berarti ada prospek yang lebih bagus di depan, sehingga Pak Anto berani ataupun siap untuk menambah modalnya seperti itu. Penambahan modal di situ mungkin Pak Anto bisa disampaikan ini untuk beli alat, nambah alatnya ataupun menambah produknya Pak, menambah obat-obatnya. Penambah, jadi dari jenisnya lebih variatif. Iya, lebih banyak, lebih komplit kayak gitu kan. Lebih komplit. Yang tadinya cuma 5 sekarang jadi 10. Harapannya dari sisi pemasarannya akan lebih luas ya Pak ya, lebih seperti itu ya. Oke Pak Anto, sekarang cerita harapan nih Pak Anto, terkait dengan harapan Pak Anto dengan program pemerintah UMI ini dan juga PT Pegadaian tentunya. Dipersilakan Pak Anto. Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya harapannya udah disampaikan dari awal sih. Harapannya kalau itu ya pengennya plafonnya ditambah kayak gitu kan ya. Plafonnya ditambah, bunganya dikecilin lagi kayak gitu kan.
angsuran Iya, diperpanjang. angsuran diperpanjang. Berarti sama. Iya. Ya kan namanya kita pengusaha kan kadang Siap. ada pasang surutnya kayak gitu Siap. kan Pak. Kalau untuk masalah pegadaiannya, kalau untuk pemberkasan sih semuanya udah ada di rumah kayak gitu kan. Kita sudah ada di rumah, cuman kita ngurus surat izin usahanya aja ke kantor lurah. Siap. Mungkin dalam pengajuan 3 hari itu udah bisa pencairan kayak gitu. Iya, 3 hari. 3 ya, hari, Pak. iya. Siap, berarti Karena kita kan dalam lingkup kota kan, jadi terjangkau. terjangkau. Jadi pokoknya kalau di kita pengajuan itu gampang lah, nggak usah ribet-ribet kayak gitu kan, karena semua berkas atau persyaratannya itu sudah ada semua di rumah kayak Ada gitu di rumah, kan. ya. Iya, Artinya semuanya tersedia. Iya, sudah tersedia. Ini mungkin indikasi kemudahan Pak ya. Iya. Jadi yang seperti tadi disampaikan Pak Pin, saya hampir semua rumah tangga yang ada punya lah rekening listrik, karena hampir semua punya rekening air dan sebagainya, terus PBB tadi Pak ya disebutkan. Iya, itu saya pikir menjadi penambah informasi kita nih Pak Pinsa, Pak Anto, untuk bisa kita share bagaimana ke Bapak Ibu pemirsa di rumah mungkin ya bisa memahami atau mengetahui UMI lebih banyak lagi. Oleh karena ini terus terang bisa kembali disampaikan bahwa pembiayaan UMI adalah menjadi program pemerintah bagaimana mendorong pelaku UMKM untuk bisa lebih berkreativitas terkait dengan pembiayaan yang lebih bertambah. Mungkin demikian Pak Anto, Pak Pinca, mungkin barangkali dia ada satu dua kata yang mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman di sana. Oke, makasih Pak Kus. Jadi closing statement saya dalam acara POPMI kita ini, POPMI. mudah-mudahan acara pertemuan kita pada siang hari ini bisa nanti diulangi lagi, mungkin ada episode keduanya. Ini sangat lebih bagus sekali, karena kita harapannya nanti ke depan pelaku-pelaku UMKM ini dapat bersentuhan semuanya dengan lembaga-lembaga keuangan, termasuk juga perbankan kita. Karena memang kita di Pegadaian sesuai dengan motonya mengatasi masalah tanpa masalah. Siap. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa sanya orang yang datang ke Pegadaian itu bukan orang yang tidak punya. Ya. Sekarang orang datang ke Pegadaian itu adalah orang yang punya. Yang punya. Ya. Kalau dia nggak punya barang, apa yang mau digadaikan? Siap. Kan seperti itu. Ya. Satu. Terus yang kedua, kalau orang itu juga kelebihan uang, katakan dia bisa investasi untuk beli emas atau logam mulia di Pegadaian. Kalau benar-benar dia membutuhkan modal seperti yang kita bicarakan pokok bahasan kita POPMI tadi, ya katakan yang butuh modal, ya yang tanpa jaminan, tanpa agunan juga dengan skema uang yang 1 juta atau pinjaman 1 juta sampai 10 juta yang tanpa agunan. Tapi itu juga harus benar-benar yang punya usaha. Kalau tidak punya usaha, kita tidak bisa berikan. Contoh seperti PNS, ya kan, pegawai BUMN, BUMD itu nggak boleh, TNI, Polri tidak boleh, karena memang tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian untuk UMKM kita. Kalau yang namanya pegawai swasta juga tidak bisa, itu lain lagi, skema kreditnya ada lagi nanti, itu namanya motivasi. Masing-masing ada fasilitasnya, jalurnya. Yang kita bicarakan pada sore hari ini itu kan yang benar-benar yang dibantu oleh pemerintah. Jadi nanti seperti yang katakan oleh Mas Anto tadi, itu bukan berupa bantuan, pinjaman. Dia juga tadi mengharapkan kalau pinjaman 1 bayarnya hendaknya 1 kan gitu. Kalau pinjamnya 2 bayarnya 2. Tapi kita kan ada butuh operasional. Pegawainya, alat-alatnya, alat tulisnya,
termasuk kertas, pena segala macam, tinta segala macam kan butuh biaya. Iya. Biaya listriknya kan kita juga ambil dari situ. Tapi harapan kita dengan adanya UMI dan Kurin itu benar-benar dapat membantu pelaku usaha, khususnya yang kita berikan dari Pegadaian yang ultra mikro atau yang UMI yang kata namanya tadi. Itu. Siap. Mantap. Cukup? Oke, Cukup, Pak. Ya. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, demikian tadi obrolan kita POPMI, Podcast Pembiayaan UMI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bengkulu siang hari ini. Harapannya bisa memberikan manfaat tentunya bagi kita semua. Amin. Sehingga informasi terkait dengan pembiayaan UMI akan bisa lebih luas diterima oleh kita semua dan lebih lengkap tentunya. Saya atas nama host mungkin ya Pak Pinsa Kusnedi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin barangkali dalam pembawanya ada 1-2 hal yang tidak berkenan. Saya sampaikan permohonan maaf sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.